Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi ini kita akan lanjut di bab berikutnya adalah bab pemimpin yang adil. Jadi di dalam hidup kita bermasyarakat memang kita tidak lepas daripada seorang pemimpin. Namanya bahkan Umar juga pernah menyatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'atin illa bi imaratin wala imaratin illa bi ta'ah. Jadi tidak dikatakan Islam kalau enggak berjamaah ya. Dan tidak ada jamaah kecuali kalau ada pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali harus ditaati. Cuma yang kita tanyakan adalah menurut Quran, hadis itu siapa yang pantas untuk kita jadikan pemimpin. Jadi kita bahas pemimpin ini bukan hanya saja saat-saat kita pilkada, tapi di saat-saat yang lain pun kita bahas masalah pemimpin ini adalah sangat penting bagi kita semua, karena memang itu adalah termasuk ajaran agama kita, yaitu Islam. Bab ini dimulai dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ada banyak definisi adil. Ada yang adil itu adalah wad'u syai' fi mahallih. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ditambah secara proporsional. Dan adil itu tidak harus sama bagiannya. Seperti di Quran sendiri dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan itu kan laki-laki perempuan tidak sama. Kalau bagi laki-laki kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, bagian laki-laki itu adalah 2 kali bagian perempuan. Itu adil. Bukan berarti adil itu harus sama. Nah, jadi adil itu adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tambah secara proporsional. Kalau tidak begitu berarti zalim. Tidak adil berarti kan lawannya zalim. Termasuk seorang pemimpin yang menunjuk wakil-wakilnya itu juga harus proporsional. Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Itu baru adil. Tapi kadang-kadang enggak. Mungkin karena keluarga dekat terus mampu, enggak mampu ya Pak, jabatan di situ kamu harus pegang supaya saya ini selamat. Nah, itu sudah termasuk tidak adil. Karena apa? Idza wusidal amr fi wari ali fantadrisa. Kalau urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadiris sa'ah. Tunggu saatnya. Gak akan berhasil gitu karena sa'ah ada yang tunggu saatnya akan hancur gitu. Maka seorang pemimpin menunjuk wakil-wakilnya itu harus sesuai dengan kompetensi yang ia miliki, baik itu di organisasi atau itu di pemerintahan. Memang bagusnya seperti itu. Adil itu ya itu meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Kenapa? Karena Allah juga menyatakan waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang adil. Di dalam Al-Qur'an, jangan bahagia, ada ayat siapa sih kriteria seorang pemimpin yang harus kita pilih. Kita lihat di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 55 sampai ayat 56. Ini yang kita jadikan pemimpin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun." Sungguhnya pemimpinmu, pelindungmu itu adalah pertama Allah. Kalau di surat Al-Baqarah itu ada, tadi saya baca, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur.
Allah adalah pelindungmu. Yang Allah Subhanahu wa taala itu yukhriju minadz dzulumati ilan, mengeluarkan kamu dari kegelapan. Ilan nur, menunjuk kepada hidayah. Jadi Allah itu ngajak kita dari kemusyrikan kepada tauhid, dari yang bengkok menjadi yang lurus, dari yang kafir menjadi yang beriman. Jadi yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi di situ Allah melindung kita. Itu di surat Al-Baqarah ya, setelah tadi la ikraha fiddin itu qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Yang kedua adalah wa rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung utus rasul itu. Siapa rasul kita? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita jadikan pemimpin. Dan rasul juga sekarang sudah enggak ada, nabi juga sekarang enggak ada, gitu kan? Dan rasul sudah tidak bisa tergantikan lagi, nabi juga sudah tidak bisa tergantikan lagi, karena Nabi Muhammad SAW adalah termasuk yang terakhir sudah. Makanya sering disebutkan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Nah, maka siapakah pemimpin kita yang harus kita jadikan pemimpin? Nah ini, walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang sama dengan kita. Jangan sampai kemudian kita itu milih yang tidak beriman di antara kita. Tapi beriman aja nggak cukup. Kita harus buktikan imannya dia itu. Siapa? Orang yang beriman tapi alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman tapi dia sholat. Dia sholat, bila perlu dia itu menginstruksikan kepada bawahan-bawahannya agar jangan sampai meninggalkan sholat. Ini menunjukkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala Khaliq sebagai pencipta. Ini kriterianya bukan hanya aku iman, aku iman, aku iman. Tapi enggak sholat, dekat masjid enggak ke masjid. Jadi harus memberi contoh sholat itu, pemimpin itu harus sholat. Nah, bukan hanya saja itu. Kalau sholat ini adalah komunikasi dengan Allah, vertikal, kan? Maka kita juga lihat bagaimana sekarang dalam masalah sosialnya. Dan di sini dilambangkan dengan wahyutuna zakah. Dia mau zakat, bukan malah ngeruk milik rakyat, tapi justru dia mau mengeluarkan zakat. Dia bilang apa yang saya berikan kepada rakyat bukan apa yang saya dapatkan dari rakyat. Sama juga kita berorganisasi kan gitu kan. Apa yang kita berikan kepada organisasi, jangan kita bilang apa yang kita dapat dari organisasi. Nah, jadi itu ya, dan bahagia. Kuncinya adalah dia mau memperhatikan zakat. Sosialnya ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah wahum rokiun. Dia itu ruku. Ruku itu menunjukkan ketawaduan, menunjukkan akhlak. Akhlak kesehariannya itu lebih baik. Kalau merintahkan tidak hanya dengan jari telunjuk, ya, tapi dengan cara yang baik. Nah, ini pernah dan bahagia. Sebuah cerita kasus yang sering diceritakan. Ada seorang ya, seperti Kiai Madahlan. Kiai Madahlan ini kan seorang ulama bahkan termasuk pahlawan nasional. Punya murid namanya Buya Sultan Mansur. Buya Sultan Mansur itu jamaahnya. Pernah mendengarkan ceramahnya Kiai Dahlan. Oh, itu kagum. Yang disampaikan ayat Quran. Dan ini sudah diceritakan oleh Buya Yunar Ilyas ya. Ceramahnya, dalilnya, hadisnya mantap. Tapi Buya Sultan Mansur ini pengen membuktikan banyak orang yang kalau ngomong mantap,
Ayat Qurannya karena saya pengen lihat bagaimana sholatnya ini, terutama subuh. Sehingga Bistan Mansuri bertanya, di mana Pak Yai itu sholat? Oh, di masjid sana. Begitu, betul buktikan. Maunya ini mendahului Pak Yai Dahlan. Ternyata begitu datang ke masjid, Kiai Dahlan itu sudah ada di masjid duluan. Nah, sudah. Jadi beriman, ayat-ayatnya bagus, vertikalnya bagus, sholatnya subuhan. Nah sekarang bagaimana sosialnya? Dia datang ke rumah, pinjam sarung. Pak Yai, saya musafir, saya akan pinjam sarung karena celana saya kotor gitu. Tanpa tanya apa-apa, langsung Kiai Dahlan ini masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, suruh milih sarung itu, gitu ya, suruh milih, bukan satu saya suruh milih, ayo pilih yang mana. Apa kata Bistan Mansur ini? Betul-betul ini sudah kriterianya sesuai dengan Al-Quran. Dia beriman, kemudian dia sholatnya juga seperti itu, dia juga sosialnya juga seperti itu, kemudian juga akhlaknya, cara bicaranya juga sangat menarik hati. Nah, seperti itulah pemimpin itu. Sehingga di sini disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Ini kriteria seorang pemimpin. Nah, orang yang seperti ini dan baik ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ini. Dan hadis ini sering disampaikan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di mana saat itu enggak ada naungan pada hari kiamat itu. Siapa yang pertama adalah imamun adilun. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Nah, supaya pemimpin adil itu kita pilihlah ke pemimpin tadi itu sesuai dengan kriteria apa? Beriman, sholat, zakat, akhlaknya bagus. Itu yang pertama. Nah, dapat naungan. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda syab. Di sini nasya'a fi ibadatillah, dia tekun untuk beribadah. Oh, kalau udah tua-tua begini ibadah ya maklum lah. Kan ya. Sudah tambah tua-tua kok tambah neko-neko. Yang disebutkan di sini adalah seorang pemuda syab. Ini dapat naungan itu. Rajin beribadah. Yang ketiga, warajulun qalbu malakun fil masajid. Nah ini seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini kita semua ini, termasuk yang tua, termasuk yang muda ini. Begitu azan, masya Allah, datang. Nanti bahkan ini sebentar lagi sudah azan. Di rumah kan kadang-kadang kan gitu. Oh ini sebentar lagi sudah azan. Ke masjid gitu ya. Bukan malah semakin tua semakin jauh dengan masjid, nggak dapat naungan tuh nanti itu. Kemudian warajulani tahaba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Sudah sering sampaikan bahwa ada seorang atau 2 orang yang saling cinta mencintai, ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kita ini sekarang ini juga ketemu karena Allah, nanti kita berpisah juga berpisah karena Allah, karena kita akan melaksanakan tugasnya kita masing-masing. Nanti ketemu lagi sholat karena Allah, ketemu pengajian karena Allah. Kemudian ini lagi, wa rajulun ta'adu imra'at data mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak perempuan yang cantik jelita, keturunan bangsawan, ada kesempatan, wa jamalin di sini cantik ya. Faqala, tapi kata-katanya itu bukan iya. Bukan yuk, bukan. Tapi kata-katanya dia bilang
inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti siapa? Seperti Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kesempatan ada, diajak lagi. Tapi dia bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya juga senang sama istrinya itu. Tapi karena Allah, ma'adallah. Nah ini, akhafullah. Nah selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah belanjakan hartanya di saat tangan kanannya itu menyampaikan, seakan-akan tangan kirinya itu enggak tahu. Itu saking ikhlasnya. Orang yang seperti ini dapat naungan nanti di hari kiamat. Nah, dan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang malam-malam dia zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dosa-dosanya, kemudian dia sampai fafadat ainahu. Air matanya meleleh. Air matanya berjatuhan. Nah, orang seperti inilah 7 golongan ini termasuk tadi pada bab tadi adalah imamun adil, adalah imam yang mendapatkan naungan, di mana nanti tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali 7 golongan. Yang pertama tadi adalah imamun adil. Nah, imam adil tadi adalah yang cirinya mau dia beriman kepada Allah, mau sholat melambangkan vertikalnya bagus, kemudian mau juga dia itu zakat, menunjukkan horizontalnya juga baik, kemudian juga wahum rokiun, dia itu mau ruku, artinya dia akhlaknya juga akhlak yang baik. Lainnya jangan bahagia. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah terkait dengan masalah bab keadilan terhadap anak pun seperti itu. Jangan sampai kita berat sebelah. Ada seorang sahabat kemudian nggak pernah nyium anaknya, nggak pernah nyayangi. Nah, itu ditegur Rasulullah SAW. Siapa yang nggak menyayangi nggak disayangi. Nah, menunjukkan sebagai orang tua juga harus berbuat adil kepada anak-anaknya. Saya kira itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.